Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di acara podcast Pak RT. Kali ini kita membahas monolog. Jadi saya sendiri. Pagi ini kita di pinggir rel sepur di sawah Dusun Cepunan, Desa Tegorejo, Kecamatan Pegadon, Kabupaten Kendal, tempat podcast Pak RT lahir. Jadi pagi ini kita coba monolog pagi hari sekitar 5:30. Wah, ini habis. Ini ada sepur ke arah wetan ini. Juga nanti ada sepur dari arah kulon. Ya Pak Tani juga sepertinya belum pada datang. Kalau nanti Pak Tani sudah datang sawah, wah rame ini sawah. Jadi kali ini saya akan monolog sendiri, ngomong dewi, bahasa kerennya ngomong dewi. Jadi kita akan bahas kisah-kisah suka duka di balik layar podcast Pak RT, dari persiapannya, proses syuting sampai selesai. Pada dasarnya pada podcast Pak RT itu konsepnya adalah membahas siapa saja yang mereka pernah sukses, mereka pernah jaya, dan mereka pernah berada di mana-mana. Jadi pada dasarnya lagi ya Legend and Friends. Wah, itu ada sepur, bener. Sepur ya, sepurnya biar lewat dulu. Wah, ya. Jadi minta izin Pak Sepur. Wah, jadi konten. Nah, suaranya lumayan nih, sepur baruan. Nah, ini sepur kereta. Sepur kereta khusus Batu Krica. Batu Krica ini ya andalan di stasiun Kalibutri. Stasiun pada umumnya stasiun kan sebagai stasiun lintasan juga sebagai stasiun penumpang. Ini di sini lebih pada Batu Krica. Jadi di bawah rel tuh ada batu-batu krica. Ya bisa dibilang katanya ya stasiun Kalibutri itu ada stok krica bisa untuk Jawa Tengah lah, beberapa kota lah dilalui rel kereta api. Jadi hampir tiap hari ada truk-truk besar naruh batu krica terus diangkut rel sepur di pagi hari atau malam hari. Oke, kita lanjutkan lagi. Wah, tadi ada intermezzo iklan lewat sedikit ya. Jadi di podcast Pak RT ini pada dasarnya dulu konsepnya tuh mengunjungi, tidak dalam studio, tidak dalam studio. Jadi walaupun ada studio kita dadakan ya konsepnya studio kita seperti hal yang kita seperti di gudang gitu kan. Kalau mendatangi lokasi bisa jadi di rumah narasumber atau mungkin di kantornya atau di tempat lain. Nah, selama persiapan syuting pada dasarnya tuh kita, saya dan narasumber itu sudah sepakat yang akan dibahas ini. Jadi ada kisi-kisinya, ada kisi-kisinya. Ya kadang kalanya ada yang cuman beberapa jam, terus mereka sudah siap, oke langsung kita syuting. Ada yang sampai sebulan, 2 bulan lagi belajar itu, oke istilahnya apa? Chemistry-nya biar klop antara saya dan beliau narasumber. Jadi di situ materi udah. Tapi ada juga yang sifatnya mendadak langsung. Saya ketemu atau mereka datang tempat saya, udah bahas-bahas ini dibalik sebelum mulai kita ada kadang kalanya tidak cuma beberapa menit. Sebelum syuting tuh bisa sampai sejam 2 jam. Itu dongeng ngalor ngidul dulu, menyampaikan apa, materinya, fokusnya di mana, biar nanti saat dia ada depan kamera itu bisa enak. Syutingnya kadang kalanya cuma untuk durasi 1 jam 2 jam, nggak ada yang setengah jam. Tapi di balik layarnya kadang kalanya bisa sampai 2 jam 3 jam. Nyeting lokasinya, tempatnya. Tiba-tiba kadang mau syuting sudah oke, ruangan dipakai, ada keperluan lain. Nah, itu yang sudah siap syuting. Kadang kalanya saya juga ada perjalanan jauh. Atau mungkin narasumber datang ke tempat saya jauh. Bisa sampai 12 jam atau 20 jam perjalanan ada. Itu kan. Padahal untuk durasi syuting hanya 1 jam, ada yang 3 episode, 3 jam itu ada. Terus ada lagi yang hal konyol juga ada, kadang kalanya kita sudah menyiapkan materi bersama bahas narasumber, pas mau syuting kurang berapa menit mas diubah aja. Bahasanya jangan itu. Nah, saya sudah, ibaratnya mereka bilang, saya sudah tidak bergelut bidang itu. Wah, itu yang momen saya selaku hostnya juga kan, wah harus sinau cepet ini terus beliau-beliau juga sama menyiapkan, akhirnya mundur lagi 2 jam, 3 jam, sinau dulu sebelum syuting.
Ada lagi kejadian asik lagi yang bikin konyol, yaitu kadang-kalanya sekali syuting itu tidak langsung setengah jam 1 jam dapat tuh, enggak. Kadang-kalanya ada mekanisme sensor, ya mungkin ada narasumber yang terlalu menggebu-gebu, ngomongnya saru, cemawan atau apa, kita sensor. Atau enggak tiba-tiba ada tamu, atau tiba-tiba ada urusan mendadak, atau mungkin ada kecelakaan, akhirnya syutingnya tidak pada hari itu, kadang terpotong di hari lain. Ya memang sih resikonya ada lagi narasumber, Mas, baju saya sudah mau dicuci kotor, ya terpaksa dipakai, soalnya baju itu pada durasi menit-menit awal pakai itu, ya berikutnya pakai itu sama lagi. Nah, suka dukanya ada gitu, ada terus. Tiba-tiba pernah ada syuting di tempat terbuka, ada pas saat itu ada kerumunan monyet juga, tiba-tiba nerjang hampir kena kamera. Wah, itu ada tepur dari atas, dari berat. Iklan dulu. Karena syutingnya di pinggir sawah, ya resikonya gini, pagi hari ada sepur juga. Tapi show must go on, show must go on, show must go on. Ya ini termasuk salah satu godaan di outdoor tempat terbuka itu kayak gini. Nah, ada yang kamera hampir jatuh saat itu syuting di Gua Kreo Semarang. Ya, kerumunan monyet tuh ternyata banyak di balik layar, sampai kita nyoba ada teman dari narasumber di situ membantu biar tidak mengganggu. Ternyata yang diganggu bukan kamera, kebetulan kita di meja itu ada makanan minuman. Wah, monyet-monyet banyak puluhan itu mau nyerbu itunya. Kalau saya udah panik, wah jangan-jangan saya mau diserang atau apa kan, banyak nonton di film juga gitu kan. Nah kemudian ada lagi hal unik lain, itu juga sama. Kadang-kalanya tiba-tiba ya ada tamu, Pak Polisi atau Pak Tentara, TNI. Kadang-kalanya di studio tempat saya tiba-tiba ada tamu, paksa seperti itu. Kadang-kala tiba-tiba hujan deras, wah di narasumber tempatnya atapnya seng, wah noise-nya banyak banget lah. Karena kita tidak pakai alat-alat standar podcast umumnya, kita hanya pakai mic wireless ini aja, HP, kamera DSLR gitu kan. Jadi kebutuhannya kita terbatas. Yang penting ya pada dasarnya podcast PRT itu seperti hanya kita ngevlog kan, ke lokasi, kita liput kan. Di situ ada hal-hal unik apa. Ya. Kemudian ada lagi narasumber yang perjalanannya jauh tadi yang saya sebutkan ya. Itu ada sudah janjian, terus ada lagi kadang-kalanya geser-geser jadwal. Makanya kadang-kalanya kalau yang sedang ngikuti podcast PRT, kadang-kalanya ngikuti kok nomor episode agak urut, nomor sekian kok berikutnya loncat nomor sekian, nomor sekian, nomor sekian, tidak urut itu kan, karena itu saya masih berdasarkan nomor urut. Jadi misalkan ada narasumber geser jadwalnya, jadi agak repot. Makanya nanti ya berikutnya tidak pakai nomor urut, langsung siapa yang bisa siap langsung rekam, syuting, tayang gitu kan. Biar nggak bolong-bolong nomor urut ya. Memang kita yang dibahas itu sebenarnya lebih kepada masyarakat juga. Jadi apa yang ada di masyarakat. Kita tidak menggunakan, kita tidak mengajak teman-teman artis atau apa. Fokusnya lebih pada masih kebetulan memang beberapa masih orang-orang kota Kendal, hanya mereka-mereka yang pernah berada di Kendal atau domisili di Kendal atau hidup di Kendal yang tahu siapa narasumber tersebut. Tapi juga ada yang beberapa sudah level provinsi, ada yang beberapa level nasional kan. Memang di podcast PRT masih penontonnya masih sedikit sih, sebenarnya hanya kita-kita saja yang kita belum pernah nyoba promosi besar-besaran, atau mungkin di YouTube kita pakai teknik apa itu iklan berbayar yang biar penontonnya satu video ada ribuan atau jutaan penonton, itu kita belum pakai mekanisme itu. Jadi kita yang penting syuting, jalani, materi ada terus gitu kan. Memang kita ada keinginan suatu saat nanti mungkin kolaborasi dengan podcaster yang besar, atau mungkin artis, atau mungkin tokoh masyarakat yang lebih ternama gitu kan. Tetap aja kita kalau saya pribadi, saya ada silaturahmi, ketemu teman-teman, kita ada dokumentasi bersama, jadum bersama, podcast bersama.
membahas tentang berbagai kehidupan atau mungkin hal-hal lainnya yang sekiranya bisa bermanfaat untuk masyarakat. Selanjutnya nanti ya di episode berikut-berikutnya podcast PRT, mohon maaf beberapa bulan terakhir ini hampir 4 bulan kita vakum, konsentrasi masih di lain hal. Insya Allah nanti mulai Februari ini kita bisa ada tayangan tiap minggunya. Jadi kalau perihal hambatan di saya sendiri, perihal narasumber, bisa jadi mungkin mereka geser-geser waktu, misal minggu ini jatahnya si A, si B, si C, ternyata geser ya mungkin ya. Nanti akan saya selingi tiap minggu itu ada semacam inilah monolog. Apapun bahasanya mau di balik layar atau mungkin balik layar ini sudah ya. Mungkin membahas sesuatu yang belum dibahas di podcast bisa jadi pancingan materi di podcast yang episode khusus nanti bisa juga seperti itu. Oke, terima kasih. Sukses selalu untuk teman-teman semua. Jangan lupa selalu ikuti podcast Pak RT tiap minggunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.